Assalamualaikum. Apa kabar Indonesia? Mungkin banyak dari kita yang udah panik karena coronavirus. Apalagi karena di Indonesia sendiri data penyebaran dan pasiennya semakin bertambah. Tapi selain itu, ada isu-isu yang sebenarnya malah semakin memperkeruh suasana. Seperti yang kita ketahui bersama, dunia sedang menghadapi wabah global yang disebabkan oleh COVID-19, yang dilansirkan berasal dari pasar seafood yang berada di Wuhan, China. Berbicara tentang pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri, kasus pertama terjadi sekitar bulan Februari 2020 dengan 2 orang yang dikonfirmasi positif COVID-19. Terhitung hingga per 8 Mei 2020, ada sekitar 13.112 kasus yang terkonfirmasi. Dengan adanya kasus ini, pemerintah menghimbau kepada kita semua untuk sebisa mungkin menjauhi kerumunan dan menerapkan physical distancing. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini dengan di rumah aja. Ya, salah satu dampak ialah seluruh kegiatan-kegiatan sekolah dialihkan menjadi study from home. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas atau sederajat. Banyak polemik yang bisa dirasakan pada saat di rumah aja, terutama bagi mahasiswa, seperti kuota internet, banyak tugas, ujian online, dikejar deadline, ingin keluar rumah. Di samping banyaknya problematika di rumah aja, kini pemerintah mempunyai strategi baru yaitu new normal dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berbicara tentang universitas, berarti berbicara juga tentang mahasiswa. Hingga pada podcast kali ini, saya akan memaparkan tentang peran mahasiswa agar bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi new normal. So, without further ado, langsung kita bahas yuk. Apa itu new normal? New normal merupakan pola hidup normal agar masyarakat bisa melakukan aktivitas yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. New normal dilakukan dengan tujuan agar perekonomian masyarakat Indonesia segera pulih kembali. Berbicara tentang peran mahasiswa untuk menghadapi new normal, sepertinya banyak sekali. Dan mahasiswa kan juga termasuk kaum milenial, yang tentunya harus bisa mengikuti peraturan-peraturan pemerintah seperti halnya mempersiapkan diri untuk menghadapi new normal, selalu melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik ketika bertemu atau berkenalan dengan orang lain, selalu membawa hand sanitizer, tisu, dan tetap jaga kesehatan dengan pola makan teratur, olahraga, dan istirahat yang cukup. Kegiatan kaum milenial juga dapat disebarkan kepada semua orang loh melalui media sosial. Misalnya, setiap milenial melakukan anjuran tersebut dengan memposting kegiatan-kegiatannya di media sosial. Contohnya, di Instagram, yang disaksikan ratusan bahkan ribuan orang. Terlihat sepele sih, tetapi hal tersebut dapat memberikan influence kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, kita sebagai mahasiswa atau bisa disebut kaum milenial,
kita memang harus menjadi penebar kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh pemerintah, agar setidaknya orang-orang di sekitar kita bisa mengikuti kegiatan positif kita. Apakah mahasiswa haruskah turun langsung untuk membagikan logistik kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 sebagai aksi nyata mahasiswa? Karena mahasiswa terkenal dengan aksi nyatanya. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa aksi nyata harus selalu turun langsung. Sebenarnya, aksi nyata bisa juga tidak turun langsung loh. Seperti halnya, kita bisa juga menyumbangkan sekian rupiah, contohnya, kepada kekitabisa.com. Itu juga aksi nyata mahasiswa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID. Masyarakat juga harus mempunyai sifat dan sikap yang baik di tengah getir maraknya COVID-19 ini. Contohnya, tetap mematuhi peraturan-peraturan pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tidak menyebarkan hoaks. Hoaks itu juga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat yang mudah berpengaruh. Dan jangan lupa untuk tetap berdonasi sebagai bentuk aksi nyata kalian bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Teman-teman, maka dari itu, kita harus tetap mengikuti instruksi pemerintah untuk tidak terlalu sering keluar rumah agar pandemi ini cepat berakhir. Menghadapi COVID-19 ini dengan hashtag di rumah aja bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa, tetap bisa lakukan aksi nyata dengan mengkontribusi bersama menghadapi wabah COVID. Jangan malas dan berhenti. Ingat, ada keringat yang harus kita ganti di masa yang akan datang nanti. Saya Dediana Fitri Ananda, pamit undur diri. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast saya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.